Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian peserta didik kelas 12 MIPA. Setelah di video sebelumnya kita mengingat nilai maksimum minimum fungsi yang aljabar, maka kali ini kita akan langsung masuk ke nilai maksimum atau minimum yang fungsi trigonometri. Tapi untuk penjelasannya kita langsung ke contoh soal karena materinya sama persis dengan yang fungsi aljabar. Kalau yang fungsi aljabar sudah bisa, saya percaya untuk yang nilai maksimum minimum fungsi trigonometri juga tidak akan mengalami kesulitan. Tuh. Jadi kita langsung ke contoh soal saja ya. Silahkan diperhatikan. Saya semisal punya soal seperti ini. Tentukan nilai minimum fungsi fx sama dengan 5 plus 3 sin p per 12x. Dengan x-nya ada di antara 1 dan 30. Seperti ini. Ini untuk soal yang langsung jelas kelihatan ya. Jadi ini sekalian saya kasih contoh soal bagaimana kalau misalkan soal ini diubah menjadi soal cerita. Jadi nanti kalau ketemu soal cerita atau ketemu soal yang sudah jelas seperti ini, cara mengerjakannya sama. Yang penting kita memahami soal ceritanya. Silahkan diperhatikan dulu. Ini saya kasih soal cerita seperti ini. Ya, jadi coba yang atas dulu, tentukan nilai minimum fungsi ini dengan interval ini ya, dengan di rentang ini. Kemudian kalau soal ceritanya bisa diubah jadi bisa disampaikan dalam bentuk seperti ini. Berdasarkan pengamatan, kedalaman air dalam meter ya, kedalamannya ya, suatu bendungan dalam satu bulannya kita anggap 30 hari, dapat disajikan dengan fx sama dengan 5 plus 3 sin p per 12x. Dengan x menyatakan urutan hari pengamatan. Oke. Tentukan hari keberapa bendungan tersebut mencapai kedalaman yang minimum. Jadi soal ini yang atas sama bawah sama-sama melibatkan kasus minimum ya. Oke, terus ini ada fungsinya, terus ini pengamatannya otomatis dimulai dari pengamatan hari pertama sampai terakhir pengamatannya hari ke-30. Jadi ini ada seperti ini, rentangnya. Oke, bagaimana cara menyelesaikan yang seperti ini, kasus ini? Silahkan diperhatikan. Ya, untuk mempermudah perhitungan, kita bisa mengubah yang ini pi per 12-nya ke dalam bentuk derajat, boleh. Jadi pi per 12 itu 180 per 12 nilainya sama dengan 15 derajat. Oke, maka fungsinya ini bisa kita ubah jadi bisa diubah seperti ini. Ini diganti 15 derajat seperti ini. Oke. Jadi variabel x ini menyatakan urutan hari pengamatannya ya. Jadi bukan menyatakan sudutnya bukan, tapi menyatakan urutan hari pengamatan. Jadi harusnya X-nya nanti bernilai genap ya harusnya. Hasilnya. Oke. Lanjut untuk penyelesaiannya. Ini fungsinya kita tulis lagi. Fx sama dengan 5 plus 3 sin 15 derajat X. Pak, kenapa nggak disederhanakan lagi aja sih Pak? Ini 5 ditambah 3, nanti jadi 8 sin 15X. Itu kan lebih mudah Pak. Nggak bisa kalau seperti itu. Karena ini 3 dikali sin. Jadi 3 itu dikalikan sin, berarti kan perkaliannya lebih kuat daripada penjumlahan. Jadi ini nggak bisa dijumlahkan dulu. Pak, kok nggak dikalikan aja ke dalam jadi 45? Itu nggak bisa. Beda nilai ya, beda nilai. Jadi ini nggak bisa dikalikan juga. Oke, itu untuk supaya diingat baik-baik. Sekarang kita lanjutkan. Langkah yang berikutnya adalah kita menurunkan fungsi ini. Kenapa kita menurunkan? Nanti supaya kita bisa syaratnya yang seperti di video sebelumnya ya. F aksen X sama dengan 0. Maka kita harus menurunkan dulu. Oke, jadi perhatikan baik-baik untuk menurunkannya. Yang paling depan ini kan 5 ya. Dia tidak ada variabel X-nya, berarti kalau diturunkan berdasarkan X, dia menjadi 0. Nah, 0 di sini nggak ditulis dia. Nah, terus sekarang kita yang belakang ini. 3 tetap ditulis, kemudian sin diturunkan menjadi cos. Karena ini sin 15X, berarti kita tulis dulu cos 15X.
15 derajat maksudnya ya. Kemudian di dalamnya ini yang 15 derajat X, karena dia memuat variabel ya, kita turunkan. Jadi 15 derajat X diturunkan berdasarkan X, hasilnya adalah 15 derajat. Seperti ini. Ini boleh ditulis di depan sini, mau tulis di belakang juga boleh. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini dia bisa dikalikan. Seperti itu. Kalau ini nggak bisa. Kenapa, Pak? Katanya beda ini, apa namanya? Beda nilai. Iya, karena yang di dalam ini dia harus melalui proses sin dulu. Ya, jadi ini 3-nya nggak bisa dikalikan ke 15 ini. Kalau ini bisa dikalikan. Jadi kita bisa menuliskannya dalam bentuk seperti ini. 45 derajat kosinus 15 derajat X. Seperti itu. Oke, sudah sederhana ya. Nah, agar nilai fx minimum, maka f aksen x-nya harus sama dengan 0. Ya. Boleh maksimum atau minimum, pokoknya syaratnya ini. Turunan pertamanya harus bernilai 0. Oke, lanjut. Ini kita tinggal masukkan tulis di sini. Jadi 45 derajat cos 15 derajat x sama dengan 0. Nah, ini karena kita mau menentukan nilai X-nya, lebih mudahnya kita sederhanakan terlebih dahulu. Ini dibagi 45 derajat ya. Jadi, atau 45 derajat dipindahkan ke sisi sebelah kanan. Jadi nanti seperti ini. Jadi kalau pindahkan sisi sebelah kanan kan berarti 0 bagi 45 derajat ya, 0. 0 dibagi berapapun yang bukan dibagi 0, maka nilainya 0 kan. Seperti ini. Nah, Pak ini kok nggak dibagi 45? Enggak. Kalau ini salah satunya aja kalau mau dibagi ya. 45 dibagi, dicoret kan. Jadi yang ini nggak usah. Dah, seperti ini. Oke, lanjut ya. Sekarang supaya cos-nya hilang, kita mau menentukan X sama dengan, kita harus merubah nilai 0 ini menjadi cos berapa. Jadi diingat-ingat kira-kira cos berapa yang nilainya 0. Jadi ada cos 90. Cos 90 derajat itu nilainya 0. Nah, setelah seperti ini, kita kan sudah mendapatkan cos sama dengan cos. Maka kita anggap ini bisa dicoret seperti ini. Nah, maka kita bisa mengingat kembali rumus periode ya di pelajaran matematika wajib. Matematika peminatan kelas 11 di materi persamaan trigonometri. Kalau lupa silahkan dibuka video saya di channel ini juga ada ya di persamaan trigonometri. Maka untuk yang pertama untuk rumus periodenya yaitu ini tinggal ditulis aja nih. 15x ditulis, 90 derajatnya ditulis plus K 360 derajat periode ya. Ini yang pertama. Cos itu juga ada dua, maka dia juga punya maka yang kedua yaitu 15 derajat X sekian. Perlu diingat kalau cos itu alfa plus K 360 derajat atau min 90 berarti min alfa plus K 360 derajat. Jadi alfa sama min alfa. Kalau sin itu berarti alfa sama 180 min alfa. Diingat baik-baik ya, jangan sampai salah. Oke. Berikutnya kita tinggal tentukan nilai K yang memenuhi. Jadi kita satu persatu saja dimulai dari yang maka 1 ya. Jadi bisa disederhanakan dibagi 15 derajat. Jadi nanti yang ini tinggal X saja, yang ini dibagi 15 derajat hasilnya 6, yang ini menjadi 24. Derajatnya sudah hilang ya, karena kan ini sama-sama dibagi dengan derajat. Gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai K. K itu bisa diisi kalau di rumus periode ya, K-nya bisa diisi dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Yang penting bilangan genap gitu ya. Kok bilangan genap, sorry. Bilangan bulat. Nah, gitu. Lanjut. K yang memenuhi adalah 0. Kita masukkan 0 ke sini. Di bagian yang warna pink ya. Jadi 6 plus 0 kali 24 hasilnya 6. Pak, kenapa nggak dimulai dari min 1, Pak? Boleh nggak kalau min 1? Kalau di sini diganti min 1, berarti nanti kan jadinya min 24. 6 min 24 dia kan di luar ini ya. Harusnya kan dia nilainya 1 sampai 30.
Jadi kalau nilainya 6 min 24 itu min 18 itu di luar ini. Jadi tidak memenuhi. 0 memenuhi karena hasilnya 6 ada di dalam sini. Ya. Oke. Berapa lagi kira-kira? Kita coba K sama dengan 1. Kita substitusikan ke sini, K-nya diganti 1. Ini harusnya 1 ya. Sorry. Ini 1, tapi sorry nggak saya warnai pink. Tapi maksudnya tahulah. Ini jadi dioperasikan, dihitung hasilnya 30. 30 masih memenuhi. Seperti itu. Ya. Jadi ini hari ke 6, ini hari ke 30. Tuh. Jadi untuk bagian pertama maka satunya kita mendapatkan hari ke-6 sama hari ke-30 itu berpeluang menjadi maksimum atau minimum. Tapi kita belum tahu ya maksimum atau minimum. Oke, yang berikutnya kita akan menghitung maka 2. Karena tidak cukup, kita lanjut ke slide berikutnya saja. Ini tadi ya soalnya, maka kedua seperti ini. Jadi ini juga sama dibagi dengan 15 derajat. Nanti hasilnya seperti ini. Mirip dengan yang tadi, yang maka 1 ya. Oke, kita lanjutkan, kita masukkan nilai K. K yang memenuhi di sini 1. K sama dengan 1. Kalau 0 nggak memenuhi ya, nanti di luar ini. Jadi kita masukkan K-nya 1, min 6, plus 1 kali 24 itu 24. 24 dikurangi 6 itu 18. Maka ini hari ke 18. Ini kan X menyatakan urutan hari pengamatan kan, ini urutan hari ke-18. Oke, seperti itu. Setelah ketemu 3 hal tadi, kan tadi yang pertama kan 6 sama 30, yang ini ketemu 18. Maka 6, 30 dan 18-nya kita cek. Apakah dia maksimum atau minimum? Jadi yang kita dapatkan 3 titik tadi itu 6, 30 sama 18 itu bisa maksimum bisa minimum. Maka perlu kita cek. Oke, jadi nggak semuanya, semuanya 3 tadi itu 3 apa? 3 nilai yang tadi kita dapatkan itu semuanya minimum atau semuanya maksimum enggak, tapi bisa jadi maksimum, bisa jadi minimum. Kita cek ya. Uji nilainya kita berarti uji nilai X yaitu dengan memasukkan fx-nya. Sama seperti video sebelumnya. Kalau nilai itu dimasukkan ke fx. Oke. Lanjut, kita mulai dari yang X sama dengan 6 terlebih dahulu. Ini dibagi. Dimasukkan 6, ini juga dimasukkan 6. Kali 15 kali 6 itu 90. Sin 90 bernilai 1. 3 kali 1, 3 ditambah kali 5, nilainya 8. Berarti 8 meter. Kok 8 meter, Pak? Kan ini nilainya kan merupakan kedalaman air di bendungan ya. Satuannya meter. Ini kan dalam meter gitu kan. Jadi artinya di hari ke-6 pengamatan itu kedalaman air di bendungannya adalah 8 meter. Gitu. Oke, paham ya? Oke, yang berikutnya kita masukkan 18 dulu. X sama dengan 18 kita masukkan. Ganti 18 ya, ini tinggal dikalikan saja. Tapi caranya sama persis dengan ini. Sama persis. Nanti ketika melewati, misalkan ini nanti melewati 360 ya, itu kamu kurangi aja dengan 360. Tapi kan kalau ini nggak sampai lah, ya, nggak sampai melewati. Jadi langsung saja saya kasih jawaban akhirnya, yaitu 2 meter. Caranya sama persis kok dengan yang ini. Nanti ini hasilnya 270, berarti kan min 1 kan. Sin 270 kan min 1. Min 1 kalikan 3 berarti kan min 3. 5 min 3, 2. Seperti itu. Ya. Untuk yang uji yang X sama dengan 30, sama dimasukkan juga. Ini dikalikan nanti 450, melebihi 360 kan. Kalian kurangi dulu dengan 360. Jadi kalau melebihi 360, kurangi dengan kelipatan 360. Tapi kali ini kan kalau 450 dikurangi 360 sudah masuk ke kuadran 1 ya. Kuadran 1 itu 0 sampai 90. Maka kalau dikurangi itu 90. Nanti hasilnya sama persis dengan ini. Maka hasilnya adalah 8 meter. Untuk pengamatan dari ke-30 kedalamannya 8 meter. Nah, kalau sudah selesai diuji, sebenarnya bukan uji ya, tapi dicek ya. Tapi nggak apa-apa lah, istilah saja. Maka kita tentukan yang paling banyak itu akan menjadi nilai maksimum, yang paling sedikit itu menjadi minimum.
Berarti ini yang paling sedikit ya, berarti 2 meter. Ini nilai minimum, 8 meter dan 8 meter menjadi nilai maksimum. Seperti ini. Jadi akan mencapai kedalaman maksimum pada pengamatan ke-6 dan hari ke-30. Dan kedalaman minimum yaitu tinggal 2 meter saja kedalaman airnya pada hari pengamatan ke-18. Nah, kesimpulannya seperti ini. Karena yang ditanyakan hanya minimum, berarti ya udah kesimpulannya cuma seperti ini saja. Jadi kalau misalkan soal yang atas ini yang tidak dalam bentuk cerita, misalkan dia ditanyakan nilai minimum, maka jawabannya adalah 2. Ya. Tapi kalau yang bawah yang ditanyakan adalah hari keberapanya minimum. Jadi jawabannya adalah hari ke-18. Gitu. Oke, seperti itu. Ini saya gambarkan untuk grafik fungsi trigonometri ini di GeoGebra saya mendapatkan hasil yang seperti ini. Coba diperhatikan. Jadi fx sama dengan 5 plus 3 sin x yang pi per 12-nya diubah dalam bentuk desimal seperti ini ya saya. Jadi nanti hasilnya gambarnya seperti ini. Jadi hari ke-1 sekian meter, hari kedua sekian meter, dan seterusnya sampai hari ke-30. Di sini bisa kita lihat bahwa pada hari ke-6 dan hari ke-30 dia mencapai kedalaman air yang maksimum, yaitu kedalamannya 8 meter. Jelas ya di sini ya. Dan mencapai kedalaman minimum pada hari ke-18 seperti itu. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Kalau misalkan ada yang kurang paham, boleh diulangi lagi videonya. Kemudian, kalau ada masih yang perlu ditanyakan, silahkan komen di bawah atau tanyakan di grup Q&A WhatsApp saya. Itu saja. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.